Perjalanan terakhir Bapak. Bapak adalah sosok sederhana yang tak banyak bicara, tapi selalu punya cara sendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya pada keluarganya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah berangkat ke ladang, menempuh jarak yang cukup jauh dengan sepeda tua. Bapak bukan petani besar, hasil ladangnya pun tak seberapa, namun baginya, cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Sejak aku kecil, Bapak selalu menekankan nilai kesederhanaan dan kejujuran. Baginya, kebahagiaan itu tidak harus diukur dari materi, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Waktu itu, aku, ibu, dan adik-adikku tahu bahwa kehidupan kami bukanlah yang termewah. Rumah kecil kami sederhana, tapi di sana kami selalu tertawa bersama. Bapak yang sering bercanda dengan adik-adik, atau aku yang membantu ibu menyiapkan makanan. Hidup berjalan tenang. Namun, di balik senyum dan ketegaran Bapak, ada yang dia sembunyikan dari kami. Suatu hari, saat aku baru pulang sekolah, ibu memanggilku ke dapur. Ibu terlihat cemas dan wajahnya pucat. Dia memberitahuku, "Bapak sakit, Nak." Sudah lama ternyata. Belakangan ini, dia sering merasa pusing dan punggungnya sakit. Tapi dia selalu menolak ke dokter, katanya tidak mau merepotkan. Aku merasa marah sekaligus sedih. Kenapa Bapak tidak mau jujur? Kenapa harus menanggung sendiri? Tanpa menunggu, aku langsung mendekati Bapak dan memintanya pergi ke dokter. Saat itu, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ini cuma sakit biasa, nanti juga sembuh." Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kelelahan yang sangat dalam pandangannya. Beberapa bulan berlalu, dan kesehatan Bapak semakin menurun. Kami akhirnya memaksanya untuk pergi ke rumah sakit. Ketika hasil pemeriksaan keluar, dunia kami seperti runtuh. Bapak didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Rasa syok dan ketakutan menyelimuti kami. Kami baru menyadari betapa beratnya penyakit yang Bapak tanggung sendirian. Meski keadaannya semakin parah, Bapak tetap berusaha menunjukkan kekuatannya. Dia masih ingin pergi ke ladang, masih ingin mengurus segala hal yang ia bisa, seakan-akan penyakit itu tidak ada. Setiap hari, aku dan ibu melihat tubuh Bapak semakin kurus, wajahnya pucat, namun dia tetap tersenyum pada kami. Suatu malam, aku duduk di samping Bapak yang sedang berbaring lemah di kamarnya. Aku menggenggam tangannya yang sudah sangat kurus, dan dengan suara bergetar, aku bertanya, "Kenapa Bapak nggak cerita dari dulu?" Dia menatapku dengan penuh kasih sayang dan menjawab, "Bapak hanya ingin kamu semua bahagia. Bapak nggak mau jadi beban." Kata-katanya menyesakkan dadaku. Aku tidak bisa menahan tangis, merasa bahwa selama ini aku mungkin terlalu sibuk dengan kehidupanku sendiri dan melupakan betapa berat perjuangan Bapak. Bulan demi bulan berlalu, Bapak terus berjuang melawan rasa sakitnya. Hingga akhirnya, malam itu datang. Malam di mana suara napas Bapak semakin berat. Di sampingnya, aku, ibu, dan adik-adikku berkumpul, saling menguatkan. Kami tahu bahwa waktu yang tersisa mungkin tak lama lagi. Dengan napas yang tersisa, Bapak menggenggam tangan kami satu persatu, dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Jaga diri kalian baik-baik, dan tetaplah bersama." Setelah itu, Bapak pergi, meninggalkan kami dalam keheningan dan kesedihan yang mendalam. Malam itu, rasanya seperti seluruh dunia ikut berduka, dan setiap detik rasanya begitu sunyi. Setelah kepergian Bapak, hidup kami tak pernah lagi sama. Di pagi hari, aku masih mendengar seolah-olah suara sepeda tuanya yang biasa ia kayuh ke ladang. Setiap hari, aku merasakan rindu yang tak pernah benar-benar hilang, dan kenangan tentangnya selalu hadir dalam setiap langkahku. Meski ia telah tiada, pelajaran tentang keteguhan dan kasih sayang yang ia tanamkan akan selalu hidup di hati kami. Bapak adalah sosok yang sederhana, namun cintanya begitu besar. Kini, aku memahami bahwa Bapak mengajarkan kami tentang kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk tetap berjalan, meskipun dalam rasa sakit yang paling dalam. Itulah akhir dari perjalanan terakhir Bapak,
yang mengajarkan kepada kita semua tentang arti pengorbanan, ketulusan, dan kasih sayang tanpa syarat.